بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد آه، Umahat, kita akan membahas pembahasan yang sangat penting, sangat-sangat penting. Mungkin tidak akan menemukan di kitab atau di kelas lainnya. Baik. Jadi kita masih membahas bahwa beberapa hal yang keluar dari hukum asal, yang marfu'nya itu tidak selalu dengan dhammah, mansubnya tidak selalu dengan fathah, majrurnya tidak selalu dengan kasrah. Ada dua. Baik. Yang pertama, al-ismu alladhi la yansarif. Isim yang tidak bertanwin, la yansarif, atau al-mamnu'u minas sarf. Al-mamnu' minas sarf. Pertanyaannya, apa itu as-sarf? Ialah at-tanwin. La yansarif maksudnya la yunawwan. Jadi isim yang tidak bertanwin, itu dia al-mamnu' minas sarf atau al-ismul ladzi la yansarif. Baik. Al-mamnu' minas sarf atau al-ismul ladzi la yansarif, dia ini tidak menerima tanwin karena ada penyebab. Sebab dalam bahasa Arab disebut illah. Maka al-mamnu' minas sarf, atau kita bilang al-ismul ladzi la yansarif, al-ismu alladzi la yansarif, dia itu yang pertama karena ada illah wahidah. Adanya satu sebab yang menjadikan dia masuk kepada hukum al-ismul ladzi la yansarif. Ada pula illatani, karena adanya dua sebab yang terdapat di isim la yansarif. Jadi sekali lagi, isim la yansarif dia itu tidak menerima tanwin disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, adanya satu ilah yang menjadikan satu ilah ini dia otomatis masuk ke isim la yansarif. Ada pula yang menjadikannya masuk kepada isim la yansarif, terdapat dua ilah, dua sebab yang dia menjadikan masuk isim la yansarif. Baik. Kita akan bahas pertama dulu untuk adanya satu sebab, adanya satu ilah yang menjadikan isim masuk ke dalam isim la yansarif. Dia itu tidak menerima tanwin. Yang pertama, sighatu muntahal jumu'. Sighatu muntahal jumu'. Sighah, apa itu sighah? Bentuk. Muntaha yaitu akhir. Al-jumu' adalah jama'. Bentuk akhir dari jama'. Maksudnya bagaimana? Baik, seperti ini. Rajulun. Ketika kita jamakkan menjadi rijalun. Dalam bahasa Arab, rijalun bisa dijamakkan kembali. Bisa dijamakkan lagi menjadi
rijalatun. Kemudian baitun bisa dijamakkan menjadi, tentu ya, ada jamaknya menjadi buyut. Dalam bahasa Arab, buyut itu bisa dijamakkan kembali menjadi buyutat. Contoh yang lain, kalbun. Jamaknya apa? Kilab. Bisa dijamakkan lagi, bisa menjadi akalib. Contoh yang lain, falsun. Uang receh. Jamaknya fulus. Jamaknya dijamakkan kembali menjadi afalis. Jadi jamak, beberapa jamak bisa dijamakkan kembali. Nah, di sini sighatu muntahal jumu' ini adalah bentuk akhir dari jamak. Ketika dalam bentuk tersebut sudah tidak bisa dijamakkan kembali. Lantas, apakah sighatu muntahal jumu' ini? Bentuk akhir dari jamak ini. Perhatikan. Kullu jam'i taksirin. Setiap jamak taksir. Ba'da alifi taksirin. Setelah alif taksir. Harfani. Terdapat dua huruf. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Contohnya. Masajidu. Di mana masajid adalah bentuk jama dari masjidun. Dijamakan jadi jama apa? Enggak mungkin jama mudzakkar salim dan bukan pula jama muannas salim. Ini jama taksir. Setiap jama taksir ba'da alif taksirin, setelah alif taksir. Maksud alif taksir itu alif yang menunjukkan atau alif yang ditambahkan di jama taksir. Masaj. Terdapat setelah alif taksir itu apa? Harfani, dua huruf. Masajidu, jim dan dal. Contoh yang lain. Madarisu. Ini jama dari madrasatun. Ini jama taksir. Setelah alif taksir, yaitu alif ini, terdapat dua huruf. Dan ini adalah sighatu muntahal jumu'. Ya. Maka keluar dari hal tersebut, ketika kita bilang rajulun, jamaknya apa? Rijalun. Taib. Ini kan rijal jamak taksir, terdapat alif juga. Iya. Tetapi setelah alif cuma ada satu huruf. Maka dia bukan jamak atau sighah muntahal jumu'. Terdapat dua huruf. Au atau salasatu ahrufin. Setelah alif taksirnya itu terdapat tiga huruf. Fi wasatiha. Di tengahnya terdapat yaun sakinatun. Terdapat tiga huruf, tetapi di tengahnya terdapat ya sukun. Baik. Contohnya, usfur ketika dijamakkan menjadi asafir. Misbah jamaknya masabih. Miftah jamaknya mafatih. Kita lihat. Asafir, jamak taksir, kemudian setelah alif taksirnya terdapat tiga huruf. Fa, ya, dan ro. Tetapi setelah di tiga huruf itu tengahnya ya sukun. Masabihu. Setelah alif terdapat tiga huruf, tengahnya ya.
Mafatihu. Setelah alif 3 huruf tengahnya ya sukun. Itu dia jama' atau sighah muntahal jumu'. Maka keluar dari hal ini bukan termasuk sighah muntahal jumu' adalah talamizatun. Baik, Ustaz, ini talamizatun jama' taksir. Kemudian ada alif di tengahnya, setelahnya itu 3 huruf. Tetapi dia kok menerima tanwin, kita bilang tengahnya itu bukan ya sukun. Contoh yang lain, asatidzatun. Sama. Malaikatun juga sama. Seperti itu. Itu dia sighah muntahal jumu'. Baik. Sampai di sini Ummahat, apakah ada yang mau ditanyakan? Dapat difahami? Baik. Insyaallah, Ustaz. Selanjutnya, baik, ana sedikit belok sedikit ya. Untuk kelas ini ana juga sudah siapkan latihan-latihan. Kita akan masuk latihan-latihan ketika masuk ke nawasib, bab fa'il, insyaallah ada. Langsung latihan-latihannya i'rab kepada Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan. Ini dia ilah pertama yang menjadikan isim masuk isim la yansharif, sighah muntahal jumu'. Kemudian yang kedua adalah alifu at-ta'nits. Kalau kita bilangnya gini, biar lebih jelas. Al-ismu alladhi yantahi bi alifit ta'nits al-mamdudah. Isim yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah. Baik. Sebelumnya kita harus mengetahui bentuknya. Alif ta'nis mamdudah itu bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi alif ta'nis mamdudah. Sebelumnya harus kita ketahui alamatut ta'nis. Tanda-tanda mu'anasnya kata. Tanda-tanda mu'anas kata. Ada 3. Ada 3. Yang pertama, tak marbutah. Oh, seperti ini. Ini yang pertama. Ana rasa ana tidak perlu menerangkan, gampang ya. Mu'allimatun. Madrasatun. Gampang. Itu dia. Tandanya apa? Tak tanis. Jadi kata tersebut masuk ke dalam mu'annas. Kemudian yang kedua ialah al-alif al-maqsurah. Alif maqsurah itu seperti apa bentuknya? Gampang. Bentuknya seperti ini. Nah. Taib. Di sini Ustaz ada mamdudah, ada maksurah. Apa maksud maksurah? Maksurah itu dari kata qasir ya. Kita dengarnya qasir, pendek. Maksudnya qasir di sini adalah kadar harokatnya itu atau kadar madnya itu pendek ya, 2 harokat. Adapun mamdudah lebih dari 2 harokat. Contohnya apa? Contoh misal kata kabirun
Mudzakkar. Musanna, afan. Muannasnya apa? Kubra. Kemudian shaghirun. Sughra. Kemudian adna. Dunya. Aliyun. Tinggi. Ulya. Itu dia alif maksurah. Ini dia. Bentuknya seperti ya ini atau seperti alif. Ketika diakhiri oleh ya, pasti dengan bentuk alif tegak ya. Itu alif maksurah. Selanjutnya, yang ketiga adalah al-alif al-mamduda. Alif mamduda. Bentuknya bagaimana? Bentuknya sebetulnya bentuknya seperti ini, ya. Tetapi asalnya bentuknya alif ada dua seperti ini. Asalnya. Ini asal. Taib. Seperti ana bilang ahmaru, merah. Itu laki-laki atau perempuan. Hamro, alifnya ada dua. Tetapi berubah menjadi hamzah. Dalam kaidah sorof, Ummahat nanti akan belajar sorof ini. Kita memiliki kaidah idza tatarrafa harful illati ba'da alifin zaidatin qulibat ya afan qulibat hamzatan. Idza tatarrafa, tatarrafa itu berada di ujung. Jika berada di ujung huruf illah itu alif, waw, iya. Ba'da alifin zaidatin, setelah alif tambahan, zaidah, bukan merupakan asal dari kata. Qulibat hamzatan, maka huruf ilah itu berubah menjadi hamzah. Contoh. I'tawun. I'tawun. Di sini waw huruf ilah berada di ujung setelah alif zaidah maka menjadi hamzah, maka menjadi i'taun. Contoh yang lain. Ishtirayun. Ini ada huruf ya terletak setelah alif tambahan dan dia berada di ujung ya-nya berubah menjadi hamzah. Ishtiraun. Seperti itu. Begitu pula ini. Hamro ini adalah alif terletak di ujung setelah alif zaidah maka menjadi hamzah. Hamro'u. Itu dia al-alif al-mamdudah. Disebut mamdudah kenapa? Karena harokatnya lebih dari 2 harokat. Ya, jadi ini ta'lilat sorof berbelok sedikit. Supaya betul-betul faham. Apa itu al-alif al-mamdudah. Nah, isim yang diakhiri oleh alif, al-alif al-mamdudah, bisa bentuknya dari warna. Hamra'u. Bayda'u. Atau dari kata aib. Bentuk-bentuk aib, uyub. Amya'u. Hawla'u. Dari kata ahwal, juling. Hamqa'u, ahmaq. Orang yang bodoh. Dungu gitu ya. Atau zina, perhiasan. Seperti kahla'u. Aina'u. Atau bentuknya jamak. Seperti
fuqara'u, ulama'u, anbiya'u, ya, auliya'u. Baik. Itu dia beberapa bentuk contoh isim yang diakhiri oleh alif mamdudah. Baik. Ustaz, kita menemukan kata ma'un, sama'un, bina'un. Kemudian ajza'un, ibtida'un. Ini bagaimana nih? Ini diakhiri oleh alif. Sama bentuknya seperti yang kita jelaskan. Ini dia. Ini kok semuanya bertanwin? Ini kok semuanya bertanwin? Ternyata ada dua syarat. Ada dua syarat. Syarat yang pertama. Syarat yang pertama yaitu la budda anta tiya ba'da salasati ahrufin au akthar. La budda an ta'tiya ba'da thalathati ahrufin au akthar. Harus hadir setelah 3 huruf au akthar atau lebih. Harus hadir 3 huruf atau lebih. Maksudnya bagaimana? Ketika ana bilang ma'un, kita lihat hamzah ini terletak setelah 2 huruf. Berarti ini bukan. Kita lihat alif, 2 alif ini terletak setelah mim 1 huruf bahkan ya. Atau kita bilang sama'un, alif dan hamzah ini terletak dari 2 huruf sama. Bina'un sama 2 huruf. Du'aun sama, sebelumnya ada 2 huruf saja. Jadi syaratnya harus datang atau hadir setelah 3 huruf atau lebih. Kemudian syarat yang kedua, la budda mesti antakuna, bentuk alif mamdudahnya itu zaidatan, harus bentuknya tambahan. Walaysa asliyatan, bukan merupakan hamzah atau alif mamdudah yang asli. Wala, bukan pula munqalibah, bukan pula yang dibentuk dari an aslin, dari bentuk huruf yang asli. Jadi dia berubah menjadi huruf alif dari huruf asli yang tertentu. Maksudnya bagaimana? Gini. Labuda antakuna zaidatan, dia itu harus bentuknya tambahan, bukan merupakan huruf asli. Harus kita ketahui huruf asli di dalam isim itu minimal 3 huruf. Minimal 3 huruf. Jadi ketika ana bilang fuqara'u, kita lihat alif mamdudah ini terletak setelah fa, qaf, dan ro. Di mana fa, qaf, dan ro ini huruf asli. Maka alif dan hamzah ini tambahan. Betul. Tambahan. Betul. Berarti fuqara mamnu minas sorf. Ada yang alifnya itu asli. Taib, asli. Alifnya itu asli. Seperti ibtidaun. Ibtidaun. Ini asli.
asalnya ibtada'a. Di mana dari kata bada'a asli. Dan ini bukan tambahan. Maka ibtida'un tidak termasuk. Contoh yang lain. Insya'un. Insya'un. Insya dari kata nasya'a. Hamzahnya juga asli. Wala munqalibah an aslin. Bukan pula huruf yang dibentuk dibalik an aslin dari huruf yang asli. Munqalibah itu yang berubah dari huruf asli. Seperti Ana bilang seperti ini. Ishtira'un. Ishtira'un. Kita bilang ini hamzah. Enggak. Dia itu adalah huruf munqalibah yang dirubah dari bentuk aslinya. Di mana asalnya ishtira'yun. Asalnya seperti itu. Jadi hamzah ini munqalibah anil ya. Ishtira'yun. Karena taklilat sorof yang telah kita jelaskan tadi, maka menjadi ishtira'un. Ishtira'un. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ada dua syarat ya. Ada dua syarat. Taib. Sampai sini Ummahat, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang bingung sebelah mananya? Apakah perlu Ana ulangi yang mananya yang belum dimengerti? Silahkan. Dapat difahami? Tahu bingung? Bingung Ustadz, masih agak bingung yang ini. Taib. Ana coba ulangi. Yang ini ya, alif mamdudah ya. Taib. Alif mamdudah disebut mamdudah karena lebih dari 2 harokat. Intinya bentuknya seperti ini saja. Ini dia bentuknya. Harus seperti itu. Contohnya apa? Hamra'u. Jadi isim yang diakhiri oleh alif mamdudah. Bayda'u, amya'u, fuqara'u, ulama'u. Baik. Timbul pertanyaan. Ma'un, sama'un, bina'un. Kok tidak masuk mamnu minas shorof padahal dia diakhiri oleh alif mamdudah? Ibtida'un juga seperti itu. Kenapa? Ternyata ada 2 syarat. Dia itu hamzah yang alif mamdudah yang ini harus datang setelah 3 huruf. Jadi sebelumnya harus ada 3 huruf atau lebih. Maka kita lihat fuqara'u. Alif mamdudah ini terletak setelah 3 huruf. Fa, qaf, dan ro. Maka dia mamnu minas shorof. Kalau kata ma'un, kita lihat. Ini terletak dari 1 huruf. Maka dia bukan mamnu minas shorof. Kemudian yang kedua, dia itu harus tambahan. Harus tambahan. Yang namanya tambahan harus terletak setelah huruf asal. Huruf asal di dalam bahasa Arab minimal 3 huruf. Minimal 3 huruf. Jadi di sini huruf asal, setelah itu alif mamdudah. Sama ketika Ana bilang zumala'u. Ini alif maksur, alif mamdudah ya. Terletak setelah zai, mim, dan lam. Afwan, dan lam. Dari kata zamilun. Maka dia merupakan huruf tambahan. Walaisa asliyatan, bukan hamzah yang asli. Kita lihat ibtida'un. Asalnya ibtada'a. Ini adalah huruf asli dari kata bada'a. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi hamzahnya ini hamzah yang asli. Insya'un, insya juga meskipun bentuknya mirip,
dengan alif mamdudah, tetapi hamzah ini hamzah asli dari kata nasya'a, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Seperti itu. Kita dilihat kembali rekamannya nanti ya. Kalau masih belum paham, ditanyakan lagi pekan depan. Itu kebanyakan dari ini ya Ustaz, ya, jamak taksir seperti itu ya Ustaz ya. Jamaah taksir banyak ya. Ini memang jamaah taksir banyak ya untuk di fuqara ulama anbiya. Tetapi anak contohkan dari warna bisa uyub, aib, ini juga jamak betul ya. Haula, hamqa, aina, ini zina, betul. Ada banyak dalam jamak juga seperti itu. Tapi bukan menjadi syarat harus jamak, enggak. Yang penting yang diakhiri oleh alif mamdudah saja. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Ustaz Ada mau yang nanya, boleh, Ustaz? silakan. Tadi berarti yang kayak fuqara'u, ulama'u itu termasuk mu'annas ya? Karena tadi Ustaz di awal tadi alif mamdudah ini tanda mu'annas. Nah, pertanyaan hebat. Ketika Ana bilang ulama'u, ini kan alif taknis al-mamdudah, berarti ulama mu'annas dong. Kemudian anbiya mu'annas dong. Ana bilang lafaznya mu'annas. Maknanya muzakkar. Seperti ini, ada nama seseorang, namanya itu adalah Tolhah. Ini ummahat Tolhah, laki-laki perempuan. Tolhah. Tolhah. Laki. Tolhah nama untuk laki-laki. Tetapi lafaznya apa? Mu'annas. Tandanya apa? Tak marbutoh. Tak marbut. Nah, gitu. Jadi lafaznya mu'annas, maknanya muzakkar. Jadi kita bilang hum ulama'u, bukan hiya. Tolhah kita bilang huwa tolhah atau hiya tolhah. Huwa tolhah. Jadi dalam segi lafaznya saja dia itu mu'annas. Betul, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Ada lagi silahkan. Apapun itu, mah. Ada bisikan-bisikan di kepala. Tanyakan saja. Baik. Kalau tidak ada, Anda lanjutkan. Jadi, yang pertama, yang menjadikan isim masuk ke mamnu minas shorof karena bentuknya sighah muntahal jumu'. Kemudian yang kedua adalah isim yang diakhiri oleh alif ta'nis al-mamdudah. Yang ketiga, yaitu yang tadi kita sebutkan, yang kedua, yaitu isim alif ta'nis al-maksurah. Yang ketiga, yaitu al-ismu alladhi yantahi ba'da thalathati ahrufin au akthar. Al-ismu alladhi yantahi ba'da thalathati ahrufin au akthar. Ini bagaimana nih? Taib. Isim yang diakhiri setelah ya Allah salah. Afwan. Al-ismu alladhi yantahi, ya Allah, bi alifit ta'nits
al-maksurah. Isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Bentuknya bagaimana? Yang kita tadi sebutkan. Seperti ini atau seperti ini. Contohnya banyak. Bisa kubro, sugro, hubla, kemudian sakro, mardo, kemudian jarha, banyak. Kemudian ulya, dunya, seperti itu. Kemudian ada syaratnya ada. Syaratnya sama. 2 syarat. 1, 2. Ada 2 syarat juga. Yang pertama, la budda an ta'tiya la budda an ta'tiya ba'da la budda an ta'tiya ba'da thalathati ahrufin au akthar. Mesti terletak setelah 3 huruf atau lebih. Jadi ketika kita bilang kubro, kita lihat kubro alif taknis maksurahnya. Ini dia terletak setelah kaf ba ro, 3 huruf. Sugro sod ghain ro, ini dia alif. Hubla ha ba lam, ini dia alif. Sakro sin kaf ro, ini dia alif. Pasti seperti itu. Terletak setelah 3 huruf atau lebih. Kalau lebih contohnya apa? Sukaro. Maka tidak termasuk ke dalam mamnu minas shorof apa? Hudan. Karena terletak setelah 2 huruf. Ason. Karena terletak setelah 2 huruf. Fatan. Karena terletak setelah 2 huruf. Rohan. Terletak setelah 2 huruf juga. Maka ini bertanwin. Kemudian syarat kedua. Syarat kedua. La budda an takuna zaidatan. Mesti tambahan. Walaysat munqalibah an aslin. Mesti zaidatan, tambahan. Mesti tambahan. Bukan yang dibalik dari huruf asal tertentu. Baik. Seperti Ana bilang, godba. Ini kan terletak alifnya itu terletak 3 huruf. Go dari kata go diba. Betul ya? Go diba. Bukan alifnya itu munqalibah yang dibalik dari huruf asal tertentu. Seperti ketika Ana bilang mustashfa. Mustashfan gitu ya. Mustashfan. Dari kata gini. Syafa, ya Allah. Shin, fa, dan ya. Asalnya itu. Jadi alif ini munqalibah anil ya. Dia itu dibentuk, dirubah dari iya sebetulnya. Syafa yashfi. Seperti contoh yang lain. Mustofan. Dari kata
sofa, yasfi. Jadi dari kata sod, fa, iya. Jadi alif ini berasal dari iya. Dan itu yang dimaksud dengan munqalibah an aslin. Masya Allah ini Ummahat, ana rasa sangat-sangat rinci ya. Kita sudah membahasnya. Masih kuat Ummahat? Yang ilah kedua ini lebih banyak. Masih kuat? Jadi al-ismu bagaimana? Udah dulu Ustaz. Mulai Cukup pusing, Ustaz. Ustaz. Cukup. Udah Ustaz. pusing. Ustaz. Cukup dulu Ustaz. Baik, pokoknya Ummahat kalau betul-betul paham yang ini isim layan sharif ana rasa udah habis di apa namanya? Dilahap habis lah ya. Baik, kemudian ana akan coba memunculkan latihan-latihan dari Quran langsung ya. Memang sebetulnya latihan ini ana proyeksikan untuk 2 kelas ya, ada Tuhfatus Saniyah yang yang baru ya, yang akan dibuka yang levelnya sedikit di atas. Nanti untuk kelas ini ana akan pilih beberapa yang dikira lebih mudah atau lebih cocok untuk kelas ini dan disesuaikan dengan materi tentunya. Tapi untuk terakhir, apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi kita ringkas, al-ismu ladzi la yansharif, ada satu ilah yang menjadikan dia masuk ke mamnu minas sharf. Satu ilah itu ada sighatu muntahal jumu'. Yang kedua, al-ismu alladzi yantahi bi alifit ta'nits. Ada al-mamdudah. Yang ketiga, al-ismu alladzi yantahi bi alifit ta'nits al-maqsurah. Seperti itu. 3. Rinciannya silahkan Ummahat diulang-ulang. Ana rasa yang pernah belajar nahwu mungkin akan sulit menerangkan seperti apa yang telah kita bahas. Ana yakin, saya yakin. Isim yang diakhiri oleh alif maksurah dan alam mamdudah itu biasanya suka berbelit-belit. Jadi fokus kepada syaratnya. Fokus kepada syarat dan bentuk isim atau alif ta'nis mamdudah dan al-maksur. Adapun penamaan seperti yang Anda jelaskan hanya dalam segi harokat saja. Nanti pekan depan kalau ada yang tidak dimengerti, masih bingung, bisa ditanyakan langsung seperti itu. Baik, terakhir, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak, semoga dimengerti. Silahkan Ummahat tulis kembali di dalam buku catatannya. Itu sangat akan bermanfaat. Sangat bermanfaat. Mungkin Ummahat sekarang tidak merasakannya. Nanti Ummahat suatu saat akan mencari-cari catatan itu. Baik, kita cukupkan. Syukran jazilan kepada Ummahat yang telah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab.